Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, Al-Ustaz Muazzin, hadirin wal hadirat, serta adik-adik santri-santriwati yang kami cintai, kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita semua di malam hari yang penuh berkah ini diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bersilatul ilmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan di malam hari ini. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu ketika kenyataan tidak seindah harapan, di mana setiap kita tentu memiliki harapan itu indah, akan tetapi kenyataannya kadangkala tidak seindah dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala kita berharap sehat, namun kadang malah diuji dengan sakit. Kita berharap bisa bahagia, namun malah diuji dengan duka. Kita berharap ingin dicintai, dipuji, namun ternyata malah sebaliknya. Bahkan pada satu titik kita ini betul-betul mungkin titik yang paling berat, karena ketika kita sedang diuji seperti itu, namun orang yang kita harapkan bantuannya justru malah mereka lari atau mungkin pura-pura tidak tahu. Maka hal ini tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar kita ini sadar bahwa tidak ada yang pantas untuk kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Kemudian Allah juga ingin mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat tujuan, namun justru malah menjadi tempat ujian bagi kita, tempat cobaan bagi kita.
dengan cobaan atau ujian yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran, contohnya di Quran surah Al-Ankabut ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini merasa mereka dibiarkan setelah mengucapkan amanah, kita beriman, kemudian tidak diuji? Namun Allah jawab di ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhib, maka Allah akan tahu mana orang-orang yang imannya shadiq, imannya benar, dan mana orang-orang yang imannya itu kadzib atau dusta, sekedar di lisan atau hanya kata-kata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kalau kita mau merenungi lagi di Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita tidak suka, ya tadi contohnya harapannya kenyataan tidak seindah harapan. Pengennya yang yang jadi presiden kosong contohnya, namun malah jadi kosong berapa, maka 007 contohnya. Ini sesungguhnya bisa jadi yang kita tidak suka ini ternyata malah menjadi kebaikan bagi kita, baik dunia maupun akhiratnya, selama seorang mukmin itu telah berusaha, telah berikhtiar, telah berdoa. Sebagaimana ada kisah seorang pemuda rajin ibadah, soleh, menjauhi maksiat, maka berdoa kepada Allah, semoga dia yang jauh ini menjadi dekat, yang dekat ini menjadi merapat ke KUA contohnya. Maka setelah doa justru yang datang bukan seorang wanita yang didambakan, namun malah seekor anjing yang menggigit kakinya. Maka dalam hati, ya Allah, aku ini masih normal, masih suka wanita, mengapa yang kau datangkan malah seekor hewan ini? Maka ternyata dengan digigitnya ini dia harus dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia cinta pada pandangan pertama kepada perawat yang di rumah sakit. Insyaallah ini kan artinya tidak semua yang kita anggap tidak baik belum tentu tidak baik seluruhnya. Kadang-kala Allah berikan di balik itu ada hikmah yang besar yang mungkin kita tidak tahu. Kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Quran, di mana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sebagaimana kita ketahui, Nabi Yusuf mulai dari kecil sudah diuji oleh Allah, yaitu dengan saudara-saudaranya yang tidak suka, bahkan sampai dibuang di sebuah sumur. Logika kita, akal kita akan menganggap wah ini takdir yang buruk. Namun kita tahu dengan dibuangnya Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang pedagang yang sedang singgah ke sumur tadi, kemudian akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dijual menjadi budak. Bayangkan menjadi budak itu kan berarti status sosial yang paling rendah. Bahkan
seperti barang yang diperjualbelikan. Namun Nabi Yusuf tidak mengeluh, beliau justru bersabar, kemudian tetap berusaha dengan jalan yang halal. Akhirnya malah dibeli oleh seorang menteri di kerajaan Mesir, bahkan diangkat menjadi seorang anak. Bayangkan kalau nggak dibuang ya mungkin tidak seperti ini logika kita. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi seorang anak, ternyata tidak berhenti sampai sini. Namun beliau kemudian diuji dengan fitnah Zulaikha, di mana Zulaikha ini cinta kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun dalam Al-Quran disebutkan Quran surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad hammat bihi wa hamma biha. Artinya hammat itu kan untuk muannats, berarti Zulaikha ini sudah melakukan perbuatan, namun dan Nabi Yusuf wa hamma biha, Nabi Yusuf juga sama, laula arra burhana rabbi, kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah, maka akhirnya terjadi. Namun karena petunjuk Allah, akhirnya Nabi Yusuf kemudian kabur, menolak, kemudian ditarik dan bajunya itu robek dari belakang. Kalau secara hukum seharusnya seseorang yang bajunya robek dari belakang berarti dia korban, karena nggak mungkin kita merobek baju kita dari belakang, mesti yang dirobek yang depan. Coba kalau nggak percaya silakan misalkan buatan kan sulit Bapak Ibu sekalian. Namun Nabi Yusuf tetap yang disalahkan. Kemudian Nabi Yusuf yang dipenjara. Bahkan di Quran surah Yusuf ayat 33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia Yusuf berkata, Robbi, Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku cintai. Artinya justru Nabi Yusuf malah suka di penjara. Karena memang dengan di penjara ternyata beliau lebih merasa aman dari fitnah wanita. Karena buktinya bukan hanya Zulaikha yang suka, hampir semua wanita ketika Zulaikha dipersalahkan maka dia memanggil wanita-wanita ketika itu sambil diberi buah dan pisau untuk dikupas. Ketika Nabi Yusuf disuruh keluar, ternyata melihat ketampanan Nabi Yusuf, yang dikupas bukan buahnya namun malah tangannya sendiri. Mungkin kalau malam ini Nabi Yusuf lewat juga, mungkin ibu-ibu sudah tidak ada di sini tinggal. Maka ternyata merasa lebih aman. Bahkan lebih dari itu, dengan beliau di penjara, beliau bertemu dengan dua narapidana mantan pelayan dari kerajaan. Yang keduanya bermimpi yang berbeda. Satu bermimpi membawa air dalam air minum khomer, menghidangkan khomer. Yang satu bermimpi membawa roti di atas kepalanya, tak kulut toiru minah, namun burung memakan roti tadi. Maka Nabi Yusuf mampu menafsirkan dan menjadi kenyataan, yaitu yang bermimpi membawa khomer tadi akan keluar penjara dengan selamat, yang membawa roti yang di atas kepala dipatok burung tadi akan keluar namun dihukum mati. Akhirnya benar apa yang dikisahkan, apa yang ditafsirkan. Kemudian beberapa waktu barulah raja bermimpi, inni arosab abaqaratin simani yakuluhunna sab'un ijaf. Satu sapi ini memakan tujuh sapi yang gemuk. Maka kemudian seluruh ahli tafsir, ahli mimpi dipanggil untuk menerjemahkan mimpi raja ini. Ternyata tidak ada yang mampu. Barulah pelayan teman Nabi Yusuf tadi yang sudah keluar memberitahu. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun dipanggil dan mampu menafsirkan mimpi raja tadi. Akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dan menjadi seorang menteri. Ternyata kejadian yang menghampiri Nabi Yusuf tadi justru malah
membawa kepada sebuah kemuliaan, yaitu menjadi seorang perdana menteri. Belum lagi mulia di akhirat, nggih. Maka tadi wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Begitu pula kisah tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam, nggih, dalam Quran surah Al-Qasas, di mana pada saat itu semua bayi laki-laki tahun itu, nggih, dibunuh. Maka ibunda Nabi Musa berusaha untuk menyembunyikan dengan cara meletakkan Nabi Musa di sungai, di tempat bayi, kemudian ditaruh di sungai, dikasih tali yang talinya bisa diikat di rumahnya. Ternyata qadarullah talinya entah putus atau lepas, akhirnya Nabi Musa hanyut. Maka Allah kemudian mengisahkan wa asbaha fuadi ummi Musa farigha. Ibunya Nabi Musa itu sudah kosong pikirannya, sadarannya hilang karena sudah panik, sudah cemas, pasti Nabi Musa akan apa? Akan ketahuan ini bayi laki-laki dan kemudian dibunuh. Namun Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, walaupun Nabi Musa mengalir ke sungai yang mengalir di sungai kerajaan, namun Nabi Musa bisa selamat. Bahkan dicintai oleh istri Raja Fir'aun, kemudian dianggap menjadi anak, dan semua para penyusu ketika itu, okay, yang menyusui, okay, itu tidak dipanggil, dikumpulkan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mau. Barulah kakaknya yang mengikuti terus hanyutnya Nabi Musa mengatakan waqalat li ukhti qussih fabasurat an junubi faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunah, maukah aku tunjukkan keluarga yang mampu menyusui Nabi Musa. Kemudian yang ditunjukkan ternyata rumah dari ibundanya sendiri. Kemudian Nabi Musa mau menyusui wanita tadi karena itu ibunya, sehingga ibunya ini menyusui, mengasuh Nabi Musa dengan aman tanpa ada rasa takut nanti Nabi Musa dibunuh, bahkan diberi ujroh atau diberi gaji oleh kerajaan karena menyusui anak angkat dari istri Raja Fir'aun. Ternyata sesuatu yang nampak buruk menurut kita, kalau Allah berkehendak lain, kalau kita sabar, kita tawakal, ternyata berubah menjadi sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar. Dan di ayat 216 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, ya. Seboleh jadi juga sesuatu yang kita cintai ternyata malah menjadi hal yang buruk buat kita. Kira-kira kalau subuh, ya kan, kita cinta, kita senang kalau subuh itu, ya, apalagi beberapa hari ini dingin sekali, pasti kita lebih menyukai tidur. Ternyata tidur tidak baik buat kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka bagaimana sikap kita seorang muslim agar kita ini mampu melewati suatu kenyataan yang belum sesuai harapan ini dengan baik, agar hikmah yang Allah simpan di balik itu bisa kita raih. Karena kalau kita tidak sabar, tidak mampu melewatinya, ya tentu ibarat seperti orang yang jatuh ketiban tangga, sudah jatuh malah ditambah musibahnya. Baik, yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah dengan berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon ini artinya berbaik sangka, berprasangka baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam tafsir Tabrani, ya, Imam Tabrani, di mana
wa ahsinu di sini adalah wa ahsinu dzanna, artinya berbaik sangka. Maka awal dari sikap kita ketika menjumpai sesuatu yang belum sesuai harapan adalah berbaik sangka, sehingga menimbulkan aura positif, sehingga menimbulkan optimis pada saat yang kurang kita sukai ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzon, artinya berbaik sangka kepada Allah. Kita tahu dalam keadaan menjelang ajal, mau ibadah sholat mungkin tidak semaksimal ketika sehat, bahkan mungkin harus berbaring atau dengan isyarat. Mau puasa juga tidak kuat. Mau haji apalagi. Maka Rasulullah SAW memberikan pesan ibadah yang sangat dianjurkan ketika seorang itu akan meninggal adalah berhusnudzon kepada Allah. Karena husnudzon ini termasuk ibadah hati. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, mungkin kita sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong melalui sabar dan sholat. Kalau kita pahami, sabar ini termasuk ibadah hati. Sholat ini ibadah dari jasmani. Sehingga memang tidak bisa dinafikan ada ibadah yang tidak kalah penting, yaitu ibadah hati, termasuk sabar dan berhusnudzon kepada Allah. Ketika seorang meninggal, apapun dosanya dia harus berhusnudzon. Ya Allah, dosaku banyak, namun aku yakin Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas ampunannya, jauh lebih maha pengampun. Mungkin ibadahnya belum sempurna, belum maksimal, namun berhusnudzon Allah akan menyempurnakan. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi falyadzunnu ma syaa. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, maka silahkan seseorang berprasangka sesuai kehendaknya. In dzanna syarran falahu wa in dzanna khairan falahu. Barang siapa yang berprasangka buruk maka itu untuknya, dan barang siapa berprasangka baik maka itu untuknya juga. Maka paling baik adalah berprasangka baik, sehingga kebaikan yang akan kita dapatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada kisah tentang di zaman tabi'in, di mana ada seorang yang bernama Hajjaj. Dia seorang panglima perang yang kejam, orang muslim, orang Islam. Karena di zaman ini memang sudah mulai terjadi beberapa aliran dalam akidah, sehingga ketika kerajaan mengikuti akidah sesuatu, maka ulama yang menentang dengan akidah yang diyakini oleh kerajaan akan mendapatkan hukuman, bisa dipenjara atau mungkin bunuh. Maka Hajjaj ini terkenal telah membunuh berapa ulama, memenjara beberapa ulama. Namun ketika beliau meninggal, yang paling menakjubkan, beliau sudah dianggap mungkin sebagian orang dosanya sangat besar karena membunuh ulama. Namun beliau belum meninggal mengatakan, aku tahu dosaku sangat besar, namun aku memiliki Tuhan yang maha pengampun, sehingga masih ada
husnudzon kepada Allah, padahal dalam kondisi yang mungkin telah melakukan dosa. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang tidak melakukan dosa, tentunya harus lebih husnudzon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita berhusnudzon adalah berdoa. Doanya ada beberapa doa yang diajarkan Nabi. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka doanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Namun kalau ketika mendapatkan musibah atau ujian, maka doanya adalah alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah segala puji milik Allah, ala kulli halin, dalam setiap saat, dalam setiap kondisi. Karena kalau kita mau jujur seberat apapun dosa kita, seberat apapun ujian atau sebanyak apapun masalah yang kita miliki, jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Kalau kita disuruh menghitung masalah, mungkin suatu saat Ustadz Muadzin menanyakan kepada para santri-santri, coba masalahnya apa? Kadangkala kalau kalian ditanya masalahnya apa Mbak, jawabannya apa? Tidak ada. Nah, kan artinya tidak ada. Namun kalau disuruh menyebutkan nikmat yang Allah berikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita tidak akan mampu mengiranya. Maka sebanyak apapun tentu akan sebanyak apapun masalah kita, masih jauh lebih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nafas yang kita hirup, udara yang kita hirup untuk bernafas setiap saat. Bayangkan kalau disuruh bayar, kira-kira mampu atau tidak? Tidak mampu. Belum lagi nikmat penglihatan, nikmat kaki. Ada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah ini putra dari Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Zubair bin Awam ini menikah dengan saudari dari Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Kita tahu berarti ayah ibunya orang yang solihah, sehingga tumbuh besar di dalam keluarga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Maka Urwah pun ketika mendapatkan ujian, yaitu kakinya satu harus diamputasi. Kalau sekarang ya karena penyakit gula contohnya, yang sudah akut, maka kadangkala harus ada yang diamputasi. Maka ketika selesai diamputasi, Urwah bin Zubair ini justru malah bersyukur, alhamdulillah dengan diamputasinya kaki saya yang satu, berarti beban pertanggungjawaban saya nanti di akhirat jauh lebih sedikit atau lebih ringan karena sudah diambil oleh pemiliknya. Bayangkan diberi ujian dengan dipotong kakinya satu aja masih mengucapkan bersyukur, karena itu diajarkan Nabi alhamdulillahi ala kulli halin. Atau yang diajarkan kepada Ummu Salamah, doanya ketika suaminya meninggal adalah Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala di dalam musibahku ini, wakhlufni khairam minha, dan gantilah yang lebih baik dari yang hilang atau yang telah pergi ini. Ternyata walaupun suaminya seorang yang baik, yang soleh, yang mulia, Allah berikan yang jauh lebih baik, lebih mulia. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa indahnya ketika mendapatkan musibah justru malah mendapatkan pahala dan diberi ganti yang jauh lebih baik. Kemudian yang lainnya dalam
sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, kuat di sini bukan hanya sekedar kuat ototnya atau kuat tenaganya, namun yang lebih utama adalah kuat imannya, kuat ibadahnya. Ya, syukur-syukur kuat dalam segala hal, termasuk kuat ekonominya, kuat akhlaknya. Itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'min ad-dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Akan tetapi di selanjutnya setiap kedua-duanya itu memiliki kebaikan. Yang lemah memiliki kebaikan, yang kuat juga memiliki kebaikan bila digunakan untuk ketakwaan. Kemudian selanjutnya ikhris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat bagi kalian. Bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu itu pernah memarahi seseorang yang ketika pagi hari bermalas-malasan, tidak mengerjakan aktivitas yang bermanfaat untuk akhiratnya maupun untuk dunianya. Maka dimarahin malah. Karena apa? Kita diperintahkan untuk mencari yang bermanfaat, baik itu dunia maupun akhirat kita. Kemudian wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Wasta'in billah, dan memohon pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita usaha sesuatu, sekuat apapun ikhtiar kita, jangan lupa untuk memohon pertolongan dari Allah, karena Allah lah yang berkuasa untuk mengatur, untuk menjadikan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Baik, selanjutnya wa in asobaka syai'un fala taqul lau. Ketika ada suatu musibah menimpa kalian, jangan berkata andaikan atau jangan berkata kalau. Walakin kul qadarullahi ma syaa fa'al. Namun katakanlah semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah akan ma syaa qadarullahi ma syaa fa'al. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Contohnya, kita suatu saat merasa kita nanti pengen ke universitas impian kita. Ketika tidak diterima, kemudian ada rasa mengeluh, coba kalau saya tidak sekolah SMA di sana. Wah, ini tidak boleh. Fa in lau taftahu amalu syaiton. Karena kalau seseorang mengucapkan andaikan, berandai-andai kepada sesuatu yang sudah terjadi, hanya akan membuka pintu daya syaitan. Seharusnya kalau sudah terjadi, sudah katakan qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Masya'a fa'al. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mampu menahan, tidak ada yang mampu menghalangi. Kayak contohnya Raja Namrud, itu kan kita tahu raja yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu memiliki tempat persembunyian, artinya istilahnya bunker atau nopong ini. Jadi kalau ada perang atau apa, agar aman masuk sini. Ketika masuk sini, berlindung. Kalau Allah berkehendak, Allah cukup mengirimkan satu ekor lalat, sehingga apa? Lalat masuk ke mana? Ke telinganya, dan akhirnya Raja Namrud, walaupun pasukannya banyak, memiliki benteng, memiliki tempat keamanan yang istilahnya sudah diperhitungkan matang, namun kalau Allah berkehendak, cukup Allah kirimkan apa? Seekor lalat, kemudian apa?
meninggal di tempat persembunyian ini. Artinya kita tidak bisa menahan apa yang Allah kehendaki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan masih banyak doa lagi, contohnya lagi ketika ada salah seorang keluarga Nabi yang putranya meninggal, Nabi SAW mengajarkan doa innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta, yang artinya sesungguhnya apa yang Allah ambil itu miliknya. Innalillah, semuanya milik Allah. Walahu ma a'ta, dan apa yang diberikan oleh Allah itu sebetulnya miliknya Allah. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada ajalnya masing-masing, ada batas akhirnya. Ada hewan yang hidupnya hanya 3 hari. Ada contohnya nyamuk. Ada hewan yang hidupnya mungkin 7 hari atau 1 bulan. Ada yang hanya 1 tahun, ada yang 2 tahun dan lain sebagainya. Maka semua itu sebetulnya kalau kita tadabburi, Allah menciptakan hewan dengan ajal yang bermacam-macam agar kita ini mengambil iktibar bahwa kita pun suatu saat juga akan sampai pada titik terakhir atau ajal kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa tadi? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya apa yang Allah ambil itu miliknya dan apa yang Allah berikan itu miliknya. Segala sesuatu ada ajalnya. Wal yahtasib wal yastabir, maka hendaknya wal yahtasib, cari pahala. Kalau kita sedang diambil titipan yang Allah titipkan, ya sudah, ambil kesempatan itu pahala. Dengan apa? Dengan bersabar. Sebaliknya kalau kita diberi nikmat, ambil juga wal yahtasib, cari pahala di dalamnya. Dengan apa? Bersyukur. Dengan apa? Berbagi kepada orang lain. Dengan apa? Dengan menggunakan nikmat tadi dengan ketakwaan dan seterusnya. Wal yastobir, dan hendaknya untuk berusaha bersabar ketika diberi musibah. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum terakhir adalah dengan bertakwa. Justru ketika kita sedang diberikan kenyataan yang belum sesuai harapan, hendaknya kita harus lebih bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita mau mentadabburi lagi ayat-ayat Allah, kita bisa ambil salah satu kesimpulannya, setiap perbuatan itu mengandung efek atau akibat. Kalau perbuatannya baik, maka akibat atau efek yang ditimbulkannya juga baik. Sebaliknya, bila perbuatannya itu buruk atau maksiat atau dosa, maka yang akan diakibatkan itu juga buruk, negatif, baik itu akibat secara lahir maupun secara batin. Contoh kecilnya ketika seorang itu bohong, contoh. Maka ketika bohong, menurut ilmu psikologi, orang bohong itu dia tidak mau menatap, berarti kan ada perubahan dari sikap, hatinya menjadi tidak tenang, contohnya, karena apa? Takut kalau kebohongannya itu ketahuan. Maka biasanya karena hatinya sudah tidak tenang, sikapnya pun akhirnya jadi kayak orang yang bingung atau orang yang aneh. Nah, kalau orang yang jujur dalam kondisi apapun dia tenang. Atau contoh lainnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, innar rojula la yuhramur rizqa bidambin yusibu. Sesungguhnya seorang itu akan dihalangi atau macet rezekinya diakibatkan dosa yang dilakukan. Ini mengenai sisi negatif. Kalau sisi positif banyak sekali. Contohnya sholat malam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Hendaknya kalian ini mendirikan sholat malam karena itu termasuk dari kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kemudian fa inna qurbatun ila rabbikum, karena mendekatkan diri kepada
Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa manhatun lil itsm, mencegah di pagi harinya dari berbuat dosa, wa mukaffiratun lisayyi'at, menggugurkan dosa. Kemudian waddaf'u anil alam, mampu mencegah kita dari penyakit. Bukan hanya nilai-nilai ukhrawi saja, ternyata duniawinya bagi orang yang suka bangun malam bukan hanya narik selimut atau ke kamar mandi kemudian tidur lagi, namun untuk sholat malam akan lebih sehat badannya, lebih kuat. Artinya walaupun mungkin badannya biasa, tidak six pack hanya one pack saja, maka dia akan lebih sehat, jarang rumah sakit. Kalau kena paku mungkin pakunya yang sakit mungkin. Maka pada intinya ketika ada masalah kemudian kita semakin meningkatkan ketakwaan, maka jalan keluar akan semakin lebar. Namun kalau ada masalah jadi malas ngaji, jadi malas sholat, malas zikir, pengennya healing ke tempat-tempat yang maka ini justru akan menambah masalah menjadi semakin rumit. Maka dulu saya di pondok itu kalau pertama kali mondok, ini anak baru sudah pada datang belum? Sudah, kira-kira kerasan atau tidak? Pertama kerasan ya, alhamdulillah. Dulu kalau masih baru, kalau ingat orang tua, ingat rumah, nangis Nah, nggak perlu bingung, tinggal ambil air wudhu, gelar sajadah. Justru malah doanya semakin makbul karena nangis, daripada nangisnya malah di mana pojokan, kalau enggak di mana kamar mandi, kalau enggak sambil jalan ke situ, ya Allah, nah. Malah mubazir, lebih baik ambil air wudhu, gelar sajadah. Untuk sholat bukan untuk tidur, sajadahnya ini. Kemudian terakhir adalah dengan bertaubat, taubat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa dengan taubat? Karena dalam Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa ayat yang ke-79 yang kita baca di muqaddimah tadi, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang datang kepada kalian itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Apapun musibah yang menimpa kalian maka itu datangnya dari diri sendiri. Maka salah satu sebab utama kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, ya mungkin karena dosa kita sendiri. Kita nggak berbuat dosa, mungkin dosa yang lampau namun belum kita taubati. Di Quran surah Asy-Syura ayat 30 juga sama, ma asabaka mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak, artinya mengampuni dosa-dosa yang banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ketika kita mendapatkan musibah, seharusnya kita malah istighfar, astaghfirullah, atau kita muhasabah, apa dosa yang baru saya lakukan, atau mungkin apa dosa yang dulu saya lakukan. Sebagaimana kalau kita baca di Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 90, di contohnya tentang ini kan mengisahkan tentang Nabi Ayub, Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Quran surah Al-Anbiya
ayat 83 sampai 90 nih. Baik, contohnya tentang kisah Nabi Yunus nih. Ketika Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, wa Dhannun, ya, Dhannun ini nama lain dari Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ingatlah ketika pergi sambil marah nih, meninggalkan kaumnya. Kemudian fanada fi dzulumat, kan dimakan oleh ikan. Kemudian di dalam kegelapan perut ikan ini beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Pertama memuji Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka Allah mengabulkan doanya. Jadi bukan malah menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Sudah kita introspeksi, muhasabah, karena mau tidak mau bisa jadi menyadari ataupun tidak, musibah ini datang akibat dari ulah kita sendiri. Maka muhasabah. Atau tidak ada dosa saja, mungkin kita kurang syukur. Karena di Quran surah Az-Zumar ayat 7 kalau tidak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian ini selalu bersyukur dan selalu beriman. Berarti kalau kita tidak bersyukur itu sudah termasuk sebab dosa, sebab kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya dunia ini adalah tempat ujian, bukan tujuan, dan ujian itu belum tentu negatif bagi kita. Bahkan yang paling berat ujiannya justru para nabi, para rasul. Menandakan semakin berat ujian, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah bila mampu melewatinya dengan 4 hal tadi. Yang pertama berhusnudzon, yang kedua berdoa, yang ketiga bertakwa, dan yang terakhir adalah dengan bertaubat. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, atas keterlambatan juga, karena jadwalnya hilang, kemudian tidak ada yang mengingatkan. Jadi tadi lagi rapat di boarding, ditelepon oleh Pak Ahmad nih. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah mungkin lupa nih. Baik, saya kira itu. Al-afu minkum wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.